إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وآية أخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat ini kita bertepatan pada tanggal 2 Safar 1445 Hijriah dan juga bertepatan pada tanggal 18 Agustus 2023. Ketika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita mensyukuri seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat nantinya ketika setiap lisan kita, ucapan kita tidak terlepas untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tergolong orang-orang yang bahagia di dunia dan mulia di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan khutbah dalam waktu yang singkat ini, terlebih dahulu khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kenikmatan keimanan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul bertakwa sehingga kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kalau secara konsep, secara lughah, secara bahasa, kalau manusia yang dikatakan orang yang telah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang telah tawadhu, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenikmatan dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang bisa menikmati, merasakan adalah kita. Ketenangan hati kita, kesujukan hati kita. Tetapi secara istilah, secara kehidupan kita sehari-hari,
Ada konsep yang harus kita pahami secara bersama. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Di sini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan diciptakan berbangsa dan bersuku. Artinya apa? Di sini kita tentu harus mewujudkan hubungan yang baik, hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan. Seorang laki-laki butuh perempuan, seorang perempuan butuh laki-laki. Dalam kehidupan kita, bahwasanya manusia tidak terlepas dari orang lain, tidak terlepas dari masukan orang lain, tidak terlepas dari evaluasi dari orang lain. Bahkan kita ingin menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, terkecuali kata Allah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita memandang secara waktu, kesempatan, masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam filsafat bahasa Arab, al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak menggunakan waktu dan tidak mengambil kesempatan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita tergolong orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari judul khutbah yang kita sampaikan tadi? Secara kehidupan kita yang nyata, memang kita sudah meraih kemerdekaan, bangga kita. Tetapi dalam kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, istiqomah kita beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita melaksanakan perintah Allah, sudahkah kita merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang belum, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita evaluasi diri kita, bahwasanya suatu suku, suatu bangsa, suatu kehidupan manusia, bahkan pribadi seseorang pun, kalau ingin diperbaiki kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah ibadahnya, perbaiki sholatnya. 5 waktu sehari semalam kita betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi kita kepada Allah, curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita minta, apa yang ingin kita peroleh, dan apa yang akan kita raih, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep kemerdekaan, kebahagiaan hati kita, merdeka hati kita, merdeka kehidupan kita, tentram kehidupan kita, tidak terlepas adalah ketika kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Seorang suami menyelamatkan istrinya, seorang suami menyelamatkan anak-anaknya. Di dalam kehidupan dunia, mereka ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang penghafal Al-Quran, anak yang selalu santun dan tunduk kepada orang tuanya. Maka dalam hal ini, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dalam surah Al-Tahrim Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka inilah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sejahtera, orang-orang yang tentram di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Setiap masa pasti ada orangnya, setiap orang pasti ada masanya. Saat ini kita mungkin kuat, di saat ini kita mungkin sehat, di saat ini kita mungkin punya harta, kekuatan kita, semua yang kita miliki. Tapi sewaktu-waktu nanti akan Allah ambil, sewaktu-waktu nanti akan Allah cabut, sewaktu-waktu semuanya itu tidak akan pernah kita miliki dan kita dapatkan. Maka dalam hal ini, saat kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah
berikan kita kekuatan, mari kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan harta, mari kita berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan, setiap nafas kita, setiap tarikan nafas kita, setiap hembusan nafas kita, mudah-mudahan kita selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah secara batin hati kita akan merdeka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita tidak mau dekat kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau kita berinfak dan bersedekah yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita merasakan secara saat ini, secara zahir, secara kehidupan kita, dengan bergantinya tahun kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga evaluasi diri kita. Sudahkah kita berubah? Sudahkah kita evaluasi diri kita? Sudahkah kita perbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita berjumpa dengan istri yang kita cintai, kita mendapatkan amanah terhadap anak-anak yang kita lahirkan dengan kita sayangi. Semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Akankah titipan Allah tersebut kita sia-siakan? Akankah mahkota dalam kehidupan kita, kemudian mutiara yang indah dalam kehidupan keluarga kita, semuanya itu jangan pernah kita sia-siakan. Kenapa demikian? Akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu umur yang panjang, kemudian kesehatan yang ada saat ini, kemudian kemewahan kita saat ini, kemudian keberhasilan dalam kehidupan kita saat ini. Jadikan itu jembatan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan mulia di akhirat nantinya. Yang ketiga, dalam beribadah, marilah kita menuntut ilmu. Karena dalam hadis Rasulullah, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib bagi orang muslim itu untuk menuntut ilmu. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Kalau kita ingin meraih kehidupan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan keduanya, maka kita mari menuntut ilmu. Man arada dunia fa'alih bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alih bil ilmi, wa man arada huma fa'alih huma. Ini dipertegas dalam hadis Rasulullah SAW agar kita mengerti dan paham dalam beribadah. Mari kita beribadah dengan ilmu yang bermanfaat dan beribadah di hadapan Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita beribadah betul-betul berilmu, memahami konsep Islam, memahami keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti dan paham kita rukun Islam dan rukun iman, insya Allah kita akan tunduk dan patuh dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui khutbah ini menjadi iktibar bagi kita, menjadi renungan bagi kita semuanya. Mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari bagaimana kita mengevaluasi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita, kehidupan kita, ketenteraman kita juga merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.